Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kalian? Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online ini. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Berkati kami agar dapat memuji Tuhan dengan semangat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita harus selalu bersuka cita. Maka dari itu, mari kita pujikan kalau kau senang hati. Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kakak Sinta di sini dalam ibadah anak secara online. Sebelum kita melanjutkan pembacaan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini sehingga kami bisa berkumpul di sini secara online. Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu dan kiranya Engkau yang membuka hati dan pikiran kami supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan menjadikannya teladan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini adalah berbagi berita sukacita dan bacaannya terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Nah, sebelumnya kakak mau tanya nih, adik-adik, kira-kira hal apa aja sih yang paling membahagiakan dalam kehidupan adik-adik? Ayo coba diingat-ingat. Pasti banyak kan? Masih ingat gak waktu dapat hadiah ulang tahun? Atau nilai yang bagus waktu di sekolah? Atau pergi berlibur dengan keluarga? Wah, pasti banyak ya pengalaman yang menyenangkan. Biasanya saat kita senang, kita mukanya pasti berbeda, pasti senyum berseri-seri, terus seperti hati kita itu berbunga-bunga. Nah, ada banyak orang yang saat merasakan rasa senang, mereka juga secara spontan menceritakan kebahagiaan mereka pada orang-orang di sekitar. Misalnya waktu itu dapat nilai bagus di sekolah, terus begitu pulang rumah, "Mam, nilaiku bagus nih, dapat 100. Nah, pasti kita akan sangat senang menceritakannya. Dari bacaan kita yang kita baca dari Lukas, menceritakan bahwa sosok Maria adalah orang yang sangat baik. Ia tekun berdoa dan memuji Tuhan. Nah, pada suatu hari, Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel. Maria sangat kaget karena tiba-tiba melihat malaikat Gabriel. Terus apa yang terjadi coba? Nah, kenapa kira-kira malaikat Gabriel menjumpai Maria ya? Ternyata malaikat Gabriel punya sebuah kabar untuk Maria, yaitu kabar sukacita. Maria akan mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki. Wah, senang sekali mendengar bahwa Maria akan mempunyai bayi ya. Tetapi bagi Maria, berita ini ternyata sulit dimengerti. Bagaimana bisa ia memiliki seorang bayi? Karena pada saat itu Maria masih belum menikah. Tetapi malaikat menjawab bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Artinya, sekalipun Maria belum menikah, tetapi Roh Kudus dapat menaruh bayi itu di dalam kandungan Maria. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Malaikat Gabriel juga punya satu lagi berita yang tidak kalah menarik, yaitu bahwa Elisabet, saudara dari Maria, sedang mengandung. Padahal waktu itu Elisabet sudah cukup tua. Tetapi sekali lagi,
tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Setelah Maria mendengar kabar itu, ia langsung pergi ke rumah Elisabet. Dan saat bertemu dengan Elisabet, ternyata benar loh, Maria melihat Elisabet sedang mengandung. Ternyata apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu benar dan membuat Maria bergembira setelah melihat Elisabet saudaranya. Begitu juga Elisabet, ia sangat bersukacita menjumpai Maria dan berita itu disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya juga benar. Dalam sukacitanya, Elisabet mengucapkan kata-kata berkat untuk Maria. Sedangkan Maria dalam sukacitanya, ia memuji-muji Allah atas segala kebaikannya. Maria, Elisabet, mereka saling membagikan berita sukacita dan saling diberkati. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Kalau kita sedang bersukacita, apakah kita juga membagikannya pada orang lain? Ada baiknya jika apa yang kita rasakan, sukacita yang kita miliki juga dibagikan pada orang-orang lain. Dalam rangka menyambut Natal ini, kita juga bisa loh berbagi sukacita pada orang lain. Kalau misalnya ada handphone atau gadget yang adik-adik miliki, tidak hanya dipakai untuk game saja, tapi misalnya berbagi gambar atau foto pada keluarga yang mungkin sudah lama tidak bertemu, apalagi karena pandemi ini. Nah, kita bisa saling video call mungkin dan saling mendoakan, menyapa teman-teman, menyapa opa, oma yang mungkin tinggal tidak di Surabaya dan memberikan sukacita juga buat mereka. Kalau adik-adik yang masih kecil kira-kira bisa berbaginya seperti apa ya? Nah, bagi yang masih kecil-kecil, papa dan mama juga bisa mengabadikan momen-momen yang menyenangkan, yang lucu-lucu lewat rekaman video dan foto. Dan itu bisa dibagikan mungkin melalui grup keluarga atau sosial media supaya orang-orang lain juga mendapatkan sukacita saat melihat video maupun foto-foto kita. Nah, kita sekarang akan membacakan ayat hafalan kita ya, yang terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita coba lagi ya, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi ya, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, jadi adik-adik, jangan pelit ya saat berbagi sukacita, karena Tuhan sudah memberkati hidup kita berlimpah-limpah. Dan sukacita ini kita bagikan bagi banyak orang, sehingga orang lain juga merasakan kebahagiaan seperti kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami belajar untuk berbagi sukacita kami. Tuhan, ajarlah kami untuk juga saling memberi melalui senyuman kami, melalui doa-doa kami, melalui sapaan hangat kami pada orang-orang lain, sehingga sukacita itu juga dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang waktunya persembahan. Mari kita masukkan persembahan ini ke dalam kotak yang sudah kita buat. Sambil kita nyanyikan bagian refren, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Seperti Ibu Maria dan Elizabeth, mereka selalu bersukacita. Nah, maka dari itu kita juga harus selalu bersukacita. Mari kita pujikan hati senang. Anak-anak, hari ini dan 2 minggu ke depan kita akan membuat diorama kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini kita akan membuat dulu bagian dari penginapan. Perlengkapan yang kita butuhkan ada lem, tapi hari ini Bu Christine akan gunakan lem tembak. Anak-anak kalau belum terbiasa menggunakan lem tembak bisa menggunakan lem yang lain. Lalu kemudian juga gunting. Dan bahan yang kita perlukan hari ini adalah stick ice cream atau popsicle stick, ya seperti ini, warna putih atau juga mau warna-warna yang lain, anak-anak bebas pakai yang mana yang anak-anak suka. Oke, sekarang kita akan mulai membuatnya. Yang pertama anak-anak susun dulu 8 stick, ya 4 kanan dan kiri dengan jarak kira-kira 2 cm gitu ya. Kita akan buat bagian belakangnya dulu ini. 4 kanan, 4 kiri. Lalu anak-anak beri lem untuk menyambungkan keduanya. Oke, dengan cara memberi lagi 1 stick secara vertikal. Kalau sudah kering, anak-anak bisa balikan supaya lebih kuat. Kita tambahkan lagi 1 stick di bagian belakangnya. Untuk bagian kanan dan kirinya kita gunakan lagi 4 Kita susun lagi ya anak-anak dengan jarak 2 cm seperti tadi. 4 ya, 4 untuk kanan dan 4 untuk kiri. Kemudian kita beri lem bagian ujung ya. Lalu kemudian kita tutup ujung kirinya juga. Kita beri lem. Lalu kita tutup juga. Begitu juga dengan yang satunya. Untuk bagian kirinya juga. Setelah itu kita balik lagi seperti tadi. Kita tambahkan lagi bagian belakangnya. Sekarang kita bisa tutup
Oh ya, ini ketinggalan ya anak-anak. Tadi Bu Christine lupa, bagian pinggirnya juga harus kita tutup ya. Lalu baliknya juga. Sekarang kita akan gabungkan bagian kanan dan bagian kirinya. Kita beri lem di sisinya ya, sisi ini kita beri lem. Anak-anak kalau gunakan lem, pasangkan yang bagian pinggirnya. Begitu juga dengan sisi yang satunya. Anak-anak beri lem juga. Sekarang kita akan membuat bagian atapnya. Untuk atap, kita akan gunakan 9 stick di bagian kanan dan 9 stick di bagian kiri. Jadi anak-anak susun sticknya utuh ya, ditutup seperti ini. Lalu satu lagi untuk bagian kirinya. Sekarang kita akan tutup, ikat ya, dengan memberikan lem agak masuk sedikit ya di posisi seperti ini. Anak-anak beri lem. Sekarang kita akan memasangkan bagian atap ini dengan cara kita membuat dulu bagian apa ya, disebutnya kuda-kuda ya, buat kuda-kuda. Jadi bagian belakangnya kita akan beri dulu penahan seperti ini ya. Ini kita akan tempelkan dulu di bagian belakangnya. Anak-anak tempelkan dulu ininya untuk seperti ini ya, untuk nantinya akan menahan atapnya. Lalu dipasangkan di bagian belakang sini. Beri lem. Kemudian kita akan pasang dulu bagian tengah. Ini anak-anak beri lem di sini. Ditahan sedikit supaya kering ya. Lalu kita tambahkan lagi di bagian atasnya 2 stick di kanan dan kiri. Setelah itu sekarang kita pasangkan bagian atapnya. Kalau anak-anak melihat posisinya ini masih kurang panjang, anak-anak bisa menambahkan lagi bagian atas ini ya. Jadi sekarang Bu Christine karena tadi masih kurang, Bu Christine tambahkan lagi supaya bisa menahan atap kanan dan kirinya. Sekarang kita beri lem bagian ujungnya untuk kita pasangkan atapnya. Kemudian yang satunya lagi kita beri lem. Kita tambahkan satu lagi di bagian atas. Nah, sudah selesai. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan kembali. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tadi Engkau sudah menyertai kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Tuhan tolong berkati kegiatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. So